Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Kali ini kita akan belajar tentang struktur dan kebahasaan teks berita pada pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Tapi sebelum itu, mari kita bahas tentang syarat berita. Yang pertama, memiliki tajuk atau judul berita yang singkat dan lugas. Yang kedua, penggunaan bahasa baku serta ejaan yang sesuai kaidah kebahasaan. Yang ketiga, bersifat aktual. Aktual ini adalah hangat, sedang dibicarakan, atau yang baru-baru saja terjadi. Layak untuk dipublikasikan kepada masyarakat. Maksudnya adalah berita ini harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang pada umumnya. Selanjutnya, informasi dan data yang ada terpercaya berdasarkan fakta, tidak mengada-ngada, bersifat objektif, tidak memihak atau membandingkan dengan hal yang lain, berimbang atau apa adanya sesuai sumber berita, jadi tidak ditambah dan dikurangi, bersifat logis atau dapat diterima nalar manusia, menarik sehingga membuat masyarakat terpikat dan penasaran dengan isi berita tersebut. Yang selanjutnya, ditulis sesuai dengan 5W+1H. Yang terakhir, isi berita bersifat padat, jelas, lugas, dan tidak bertele-tele agar tidak membingungkan para pembaca maupun pendengar berita tersebut. Struktur teks berita ada 3. Yang pertama, kepala berita. Bagian ini berisi pokok peristiwa, berisi unsur apa, di mana, dan juga kapan. Yang kedua, tubuh berita. Bagian ini berisi penjelasan tentang rincian kejadian mulai awal hingga akhir kejadian. Pada bagian ini berisi unsur siapa, mengapa, dan juga bagaimana. Yang terakhir, ekor berita. Bagian ini berisi informasi tambahan atau pelengkap terkait peristiwa yang sedang terjadi. Contoh struktur teks berita. Bagian yang pertama, ada kepala berita. Ganda putri Indonesia meraih medali emas cabang olahraga badminton Olimpiade Tokyo 2020 pada Senin 2 bulan 8 2021 pagi WIB di lapangan 1 Musashino Forest Sport Plaza Tokyo. Nah, pada bagian ini terdapat apa, kapan, dan juga di mana. Maksudnya adalah apa yang terjadi. Yang terjadi adalah ganda putri Indonesia meraih medali emas. Apa? Kapankah hal itu didapatkan? Senin, tanggal 2 bulan 8 2021. Di manakah mereka mendapatkannya? Di lapangan 1 Musashino Forest Sport Plaza Tokyo. Kemudian yang selanjutnya, tubuh berita. Tubuh berita berisi siapa, mengapa, dan juga bagaimana. Yang pertama, siapa? Gracia Poli dan Nitya Krishinda. Kemudian mengapa? Mengapa ini adalah sebab mereka mendapatkan medali itu dengan cara apa? Dengan cara mengalahkan pasangan Cina Chen Qingzhen dan Jia Zifan. Kemudian bagaimana mereka bisa mendapatkannya? Nah, ini alur bagaimana mereka meraih kemenangan pada pertandingan ini dibahas dalam unsur bagaimana. Nah, bisa kalian baca sendiri. Kemudian ini seterusnya masih pada tubuh berita, karena pada bagian bagaimana ini lebih cenderung ke kronologi, maka lebih kompleks atau lebih banyak. Kemudian bagian yang terakhir yaitu ekor berita. Pada bagian ekor berita ini merupakan pelengkap atau tambahan dari informasi peristiwa yang sedang terjadi. Bisa kalian baca sendiri. Kemudian selanjutnya adalah kebahasaan teks berita. Yang pertama menggunakan bahasa baku. Bahasa baku merupakan bahasa yang standarnya atau sesuai dengan KBBI dan juga EYD. KBBI adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan EYD adalah ejaan yang disempurnakan. Bisa kalian cari bukunya di perpustakaan atau di toko-toko buku terdekat. Contoh baku, analisis, apotek. Tidak bakunya gimana?
yaitu ada analisa dan juga apotik pakai I. Kemudian yang selanjutnya adalah kata keterangan. Keterangan waktu, menunjukkan waktu peristiwa itu terjadi. Dan yang kedua, keterangan tempat, menunjukkan tempat di manakah lokasi peristiwa itu terjadi. Yang selanjutnya ada konjungsi temporal atau urutan waktu, tempo. Menggunakan kata hubung kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya, lalu. Kata kerja mental. Pada bagian ini berisi kata kerja pemikiran yang hanya dapat dilakukan oleh pemikiran, akal, dan juga otak kita. Karena pada kata kerja ini kita tidak bekerja secara fisik atau terlihat. Contoh, menduga, melamun, membayangkan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada kalimat langsung. Kalimat ini merupakan kalimat atau tuturan langsung yang diucapkan oleh orang pertama. Cirinya bertanda kutip, depan dan juga belakang. Contoh, tanda kutip, Danang adalah siswa paling pintar di sekolah ini, titik tanda kutip lagi, kata gurunya. Ini merupakan ujaran langsung dari guru yang tidak ditambah atau dikurangi. Yang selanjutnya ada kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung ini biasanya menggunakan konjungsi bahwa. Ciri-cirinya kalimat tidak langsung tidak terdapat petik. Tidak terdapat petik atas. Contoh, guru berkata bahwa Danang adalah siswa paling pintar di sekolah ini. Guru berkata bahwa Danang adalah siswa paling pintar di sekolah ini. Nah, ini adalah kalimat tidak langsung. Mengapa ini disebut dengan kalimat tidak langsung? Karena kalimat ini sudah diujarkan oleh orang lain dengan menggunakan kata bahwa. Sejauh ini adakah pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silakan kalian coba tanyakan kepada guru masing-masing melalui Google Classroom atau via WA. Dan jangan lupa, silakan kalian baca pada kolom komentar di video ini jika ada tugas atau instruksi terkait dengan pembelajaran kali ini. Semoga kalian sehat selalu dan sampai jumpa. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.